Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fajar Nugraha Eskom Mkom selaku dosen Tata Kelola Sistem Informasi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai ketergantungan Gojek terhadap teknologi dan tentunya beberapa dari anggota kami yaitu. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok kami, kelompok satu. Yang pertama, Farizal Eka Maulana dengan NIM 2024-53006. Yang kedua, Muhammad Haikal Rafli 2024 53142. Yang ketiga, Muhammad Sabila Rosyad dengan NIM 2024 53136. Yang keempat, Revansa Jender Helianto dengan NIM 2024 53114. Yang keempat, saya sendiri selaku moderator pada presentasi kali ini, Ibnu Hamida Ramadan dengan NIM 2024 53080. Dan yang ke-6, Muhammad Azim Bahar dengan NIM 2024 53131. Nah, pada pembahasan subbab dari kelompok kami, yaitu yang pertama dari profil bisnis, layanan utama, dan target pengguna Gojek. Nah, yang kedua pada ketergantungan terhadap TI dalam operasi bisnis Gojek itu sendiri. Yang ketiga yaitu goals atau Gojek melalui pengelolaan TI atau tujuan. Yang keempat, dampak jika tata kelola TI tidak diterapkan dengan baik dalam Gojek. Nah, yang kelima adalah keuntungan yang diperoleh jika tata kelola TI berjalan secara optimal. Yang keenam, TI sebagai pendukung strategi bisnis Gojek. Ada poin-poin, ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu sistem untuk memperluas pasar jangkauan pelanggan. Yang kedua, sistem analisis data untuk meningkatkan penjualan atau layanan. Yang ketiga, sistem otomatisasi untuk efisiensi operasional. Selanjutnya, apa itu Gojek? Gojek merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Gojek bagian dari grup Goto, perusahaan terbesar di Indonesia melantai di bursa saham. Fokus Gojek mengedepankan efisiensi melalui on-demand service dan integrasi erat dengan layanan finansial atau bisa disebut GoPay. Kantor pusatnya berada di Jakarta, Indonesia, dengan jangkauan operasional yang kuat di ratusan kota di Indonesia, serta kehadiran di pasar Asia Tenggara lainnya. Layan, Layanan utama Gojek merupakan transportasi, GoRide, GoCar, pengirim, lalu pengiriman makanan atau GoFood, ada logistik atau GoSend, sampai pembayaran digital melalui integrasi dengan GoPay. Target pengguna Gojek adalah masyarakat urban yang membutuhkan efisiensi waktu, pelaku UMKM, sebagai mitra merchant, dan individu yang mencari peluang penghasilan fleksibel sebagai mitra driver. Ketergantungan terhadap TI. Gojek memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap teknologi informasi karena seluruh proses bisnis dan operasional layanan dijalankan melalui sistem digital. Teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pendukung, tetapi sudah menjadi bagian inti dari strategis bisnis perusahaan. Semua layanan seperti GoRide, GoFood, GoSend, dan GoPay bergantung pada aplikasi mobil, sistem GPS, jaringan internet, database, serta algoritma pencocokan driver dan pelanggan secara real-time. Sesuai konsep tata kelola teknologi TI, kondisi ini menunjukkan bahwa bisnis Gojek berada pada tingkat kematangan di mana bisnis dan TI sudah menyatu, sehingga bisnis tidak dapat berjalan tanpa dukungan teknologi informasi. Jika sistem TI mengalami gangguan, maka proses pemesanan, pembayaran, dan layanan pelanggan juga akan terganggu. Oleh karena itu, teknologi informasi menjadi faktor utama dalam menjaga efisiensi operasional, kualitas pelayanan, dan pencapaian tujuan bisnis Gojek. Goal Gojek melalui penerapan TI. Gojek menerapkan tata kelola TI untuk mencapai beberapa tujuan utama. Yang pertama, menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis agar semua sistem mendukung layanan, transportasi, pembayaran, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional seperti aplikasi stabil, cepat, dan minim error. Dan yang ketiga, mengelola resiko TI, keamanan data pengguna, sistem dan tidak mudah down. Yang keempat, memastikan kualitas layanan tetap tinggi bagi pengguna dan mitra deliver. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI, server, seperti server, aplikasi, dan data. Yang keenam, mendukung inovasi layanan baru, seperti fitur baru di aplikasi Gojek.
Inti dari semua nomor adalah supaya implementasi TI dalam Gojek berjalan terarah, aman, efisien, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada dampak jika tata kelola TI tidak diterapkan dengan baik. Sini saya akan menjelaskan setidaknya ada 5 dampak jika tata kelola TI tidak diterapkan dengan baik. Yang pertama yaitu lumpuhnya operasional. Terganggunya layanan utama seperti GoRed, GoFood, dan GoPay yang menyebabkan hilangnya pendapatan secara renteng. Yang kedua yaitu krisis kepercayaan dan keamanan. Risiko tinggi kebocoran data pribadi jutaan pengguna dan mitra yang berujung pada rusaknya reputasi merek. Yang ketiga, kerugian finansial dan regulasi, yaitu pemborosan investasi teknologi dan risiko denda berat akibat pelanggaran hukum perlindungan data atau UU PDP. Berikutnya, dampak yang keempat yaitu inovasi yang terhambat. Proses pengembangan fitur baru menjadi lambat dan penuh bug, membuat perusahaan kalah saing dengan kompetitor. Berikutnya, dampak yang terakhir yaitu ketidakstabilan ekosistem. Gangguan sistem yang langsung memutus sumber penghasilan harian jutaan pengemudi dan UMKM. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan keuntungan yang diperoleh jika tata kelola TI berjalan optimal. Yang pertama, yakni penyelarasan strategi atau disebut dengan strategi alignment. Manfaat memastikan pengembangan fitur aplikasi GoFood, GoRed, dan GoPay sejalan dengan target keuntungan perusahaan. Hasilnya, investasi teknologi tidak terbuang percuma dan langsung berdampak pada pertumbuhan bisnis. Yang kedua, ada manajemen resiko dan keamanan atau yang disebut dengan risk management. Manfaatnya melindungi data sensitif pengguna transaksi finansial dari serangan siber. Hasilnya menghindari kerugian finansial akibat kebocoran data dan menjaga kepercayaan publik atau disebut dengan trust. Yang ketiga ada efisiensi operasional dan skalabilitas. Manfaatnya oto- otomatisasi infrastruktur server agar tetap stabil saat trafik melonjak, misal jam makan siang. Hasil penghematan biaya operasional dan pengalaman pengguna yang lancar tanpa lag atau crash. Yang keempat, kepatuhan regulasi compare. Manfaatnya menjamin sistem teknologi informasi patuh pada aturan pemerintah, UU PDP, regulasi OJK atau Bank Indonesia. Hasilnya operasional legal tetap aman, menghindari denda dan mempermudah ekspansi pasar. Berikut merupakan dari TI sebagai pendukung strategis bisnis Gojek, yaitu dengan poin A, sistem untuk memperluas pasar atau jangkauan pelanggan. Nah, pada aksesibilitas aplikasi dengan tersedianya aplikasi di berbagai operasi sistem Android maupun iOS, Gojek dapat menjangkau jutaan pengguna di pelosok kota maupun desa selama terdapat koneksi internet. Nah, pada poin kedua, ekosistem super apps yang strategi menggabungkan berbagai layanan transportasi, makanan, logistik, pembayaran dalam satu aplikasi menciptakan cross-selling. Pengguna yang awalnya hanya menggunakan GoRide kemungkinan besar akan mencoba GoFood sehingga memperluas pada pasar Gojek di berbagai sektor industri. Nah, pada poin ketiga, skalabilitas global. Infrastruktur berbagai cloud computing memungkinkan Gojek melakukan ekspansi ke negara lain, seperti Vietnam dengan Gojek Vietnam, tanpa harus membangun infrastruktur fisik yang masif di awal. Nah, berikut adalah poin yang ke B, sistem analisis data untuk meningkatkan penjualan atau layanan. Nah, pada poin terdapat 3 poin. Pada poin pertama yaitu personalisasi layanan. Melalui algoritma machine learning, Gojek menganalisis riwayat transaksi pengguna untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Contohnya pada jam makan siang, aplikasi akan menampilkan merchant GoFood yang sering dipesan atau yang sedang diskon di sekitar lokasi pengguna. Nah, pada poin kedua, strategi promo yang tepat sasaran.
Pada data TI, memungkinkan Gojek memberikan promo yang dipersonalisasi. Seorang pengguna yang jarang bertransaksi mungkin mendapatkan voucher diskon besar untuk memicu penggunaan kembali. Sementara pengguna setia diberikan poin loyalty. Nah, pada poin ketiga, dynamic pricing atau harga dinamis. Sistem untuk secara otomatis menyesuaikan harga berdasarkan permintaan dan penawaran di lokasi tertentu. Nah, atau misalkan saat hujan atau jam sibuk untuk memastikan ketersediaan layanan dan memaksimalkan pendapatan pada mitra. Nah, berikut adalah poin yang ketiga, poin C, yaitu sistem otomasi untuk efisiensi operasional. Nah, ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu algoritma machine otomatis, yaitu sistem secara otomatis mencari driver terdekat dari posisi pelanggan. Hal ini mengurangi waktu tunggu pelanggan atau waktu respon dan menghemat bahan bakar driver karena tidak perlu menjemput terlalu jauh. Nah, GoPay dan otomasi transaksi. Sistem pembayaran digital mengurangi ketergantungan pada uang tunai, mempercepat proses checkout, dan otomatis melakukan pembagian komisi antara mitra dan perusahaan tanpa intervensi manual yang rumit. Nah, pada yang ketiga ada chatbot atau automate support. Untuk menangani keluhan dasar, Gojek menggunakan sistem bantuan otomatis di dalam aplikasi. Ini mengurangi beban kerja customer service manusia dan memberikan solusi instan kepada pengguna. Berikut adalah implementasi IT strategis eliminate dalam organisasi Gojek. Adalah subbab pada hal tersebut. Yang pertama yaitu dari profil organisasi. Deskripsikan profil organisasi, jenis bidang usaha organisasi, tujuan bisnis utama, dan segmentasi konsumen. Yang kedua adalah tujuan strategis bisnis, peningkatan jumlah pelanggan, efisiensi operasional, dan digitalisasi layanan. Nah, pada poin ketiga yaitu strategi TI yang digunakan. Sistem atau aplikasi, infrastruktur apa yang digunakan dalam penggunaan implementasi tersebut. Nah, pada poin keempat adalah analisis tingkat keselarasan atau alignment. Nah, ada 4 poin. Yang poin pertama adalah apakah strategi TI sudah selaras dengan strategi bisnis sesuai goals atau masing-masing. Yang poin kedua adalah analisis apakah sistem tersebut telah mendukung tujuan bisnis. Nah, pada poin ketiga, jika belum, berikan rekomendasinya. Yang keempat adalah dampak positif implementasi IT alignment atau waktu, biaya, pelayanan, kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang profil Gojek. PT Gojek Tokopedia Tbk Gojek merupakan perusahaan teknologi multinasional asal Indonesia yang bergerak di bidang layanan on-demand dan platform digital ekonomi. Mengawali operasional sebagai pusat panggilan atau call center ojek konvensional pada tahun 2010. Gojek melakukan transformasi digital struktural menjadi sebuah super aplikasi. Perusahaan bertindak sebagai penyedia platform multi-sisi, multi-set platform yang menjembatani interaksi ekonomi antara konsumen, mitra pengemudi, merchant, UMKM, dan penyedia layanan pihak ketiga secara real time. Jenis bidang usaha organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, yang disebut TIK, layanan transportasi multimoda, ride hailing, manajemen logistik digital, food delivery platform, dan solusi finansial digital, fintech. Tujuan bisnis utama menciptakan share value melalui efisiensi operasional harian bagi konsumen, meningkatkan inklusi keuangan, serta memfasilitasi transformasi digital bagi sektor UMKM, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Segmentasi konsumen, end consumer atau yang disebut B2C, masyarakat urban dengan mobilitas tinggi, melek teknologi dan mengutamakan efisiensi waktu. Service provider atau mitra atau yang disebut dengan B2B atau B2C, tenaga kerja informal, mitra pengemudi, kurir, dan penyedia jasa keahlian yang membutuhkan fleksibilitas kerja dan akses pasar digital.
Merchant partner atau yang disebut dengan B2B, pelaku usaha kuliner dan retail skala UMKM hingga korporasi yang memerlukan infrastruktur pemasaran, manajemen pemesanan, dan sistem pembayaran digital. Selanjutnya ada tujuan strategis bisnis atau business goals. Yang pertama yaitu peningkatan jumlah pelanggan atau customer base expansion and retention. Meningkatkan metrik monthly active user dan tingkat retensi pelanggan melalui strategi diversifikasi layanan lintas ekosistem seperti efek jaringan atau network effects serta penetrasi pasar ke wilayah suburban. Selanjutnya, efisiensi operasional atau operational excellence. Mengoptimalkan utilitas aset kemitraan, meminimalkan idle time atau waktu tunggu kosong bagi mitra pengemudi, dan menurunkan customer acquisition cost melalui automasi sistem. Berikutnya adalah digitalisasi layanan atau service digitalization dan ekosistem integration. Menghilangkan friksi transaksi konvensional dengan menciptakan ekosistem cashless society. Mengintegrasikan manajemen rantai pasok atau supply chain UMKM ke dalam platform digital. Dan melakukan pengambilan keputusan bisnis berbasis data-driven decision making. Strategi TI yang digunakan, yaitu strategi. Yang pertama, sistem aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi. Arsitektur microservice atau dan hybrid cloud computing mengadopsi arsitektur berbasis microservice dan dideploy di atas infrastruktur cloud berskala tinggi, seperti Google Cloud Platform dan AWS. Hal ini memastikan elastisitas, availability, dan kemampuan menangani jutaan konkuren serta tanpa single point of failure (POF). Data analis, machine learning, dan artificial intelligence. Pemanfaatan algoritma machine learning untuk dynamic pricing engine, penyesuaian tarif dinamis berdasarkan kurva suplai permintaan. Allocation algorithm, jatuhkan rute optimal antara driver terdekat dan konsumen. Pertama, sistem deteksi kecurangan fraud detection system. Terakhir, API driven ecosystem integration. Implementasi arsitektur berorientasi layanan SOA melalui API application programming interface terbuka untuk mengintegrasikan 3 aplikasi pilar ekosistem. Gojek aplikasi untuk konsumen, GoPartner untuk mitra pengemudi, dan GoBiz mitra bisnis otomasan. Serta integrasi vertikal dengan layanan finansial GoPay. Ada analisis tingkat keselarasan. Lalu ada analisis tingkat keselarasan atau alignment. Apakah strategi TI sudah selaras dengan strategi bisnis? Menurut kelompok kami, sudah. Bisnis Gojek itu jualannya kemudahan dan kecepatan. Kalau teknologi mereka lemot atau sering error, bisnisnya mati. Teknologi cloud dan AI yang mereka pakai terbukti sukses bikin layanan Gojek jadi instan. Jadi, tim bisnis dan tim TI sudah satu visi. Lalu, analisis analisis apakah sistem tersebut telah mendukung tujuan bisnis? Ya, sudah mendukung. Terbukti dari konsumen senang karena pesan makanan atau ojek cuma butuh beberapa klik. Lalu driver terbantu karena rute jalan sudah dicarikan dengan yang paling cepat oleh GPS dan AI. Lah, dan yang terakhir, warung makan terbantu karena manajemen orderan sudah otomatis di aplikasi, tak perlu mencatat manual di kertas lagi. Dampak positif implementasi IT alignment, waktu, biaya, pelayanan, kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Yang pertama, waktu. Pesan ojek atau makanan cuma nunggu hitungan menit. Lalu yang kedua, ada biaya. Konsumen hemat bensin. Gojek hemat biaya operasional karena promosi lewat notifikasi aplikasi, bukan pasang baliho di jalan. Lalu yang terakhir, pelayanan dan kepuasan. Pengguna merasa terbantu karena aplikasinya gampang digunakan, harga transparan, dan bisa bayar pakai cashless.
Baik, untuk memperbaiki slide yang sebelumnya, di sini saya mengimplementasikan IT Strategic Element dalam organisasi Gojek. Untuk meminimalisir risiko organisasi, Gojek perlu terus mengembangkan implementasi IT Strategic Element melalui penguatan keamanan cyber, peningkatan sistem cadangan dan pemulihan data, disaster recovery, serta pemanfaatan artificial intelligence AI dan big data analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, Gojek dapat mengembangkan sistem monitoring real time untuk mendeteksi gangguan layanan lebih awal dan meningkatkan kualitas infrastruktur cloud agar lebih andal, serta melakukan evaluasi tata kelola TI secara berkala guna memastikan strategi teknologi terhadap selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Dengan pengembangan tersebut, Gojek dapat meningkatkan keamanan data, menjaga stabilitas layanan, mengurangi risiko operasional, mempercepat inovasi layanan digital, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mempertahankan keunggulan kompetitif dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di era transformasi digital ini. Baik, dapat disimpulkan bahwa tata kelola teknologi informasi TI memiliki peran yang sangat melalui penerapan strategi manajemen teknologi dapat diselaraskan dengan tujuan organisasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi layanan, kualitas operasional, serta pengalaman pengguna. Implementasi teknologi seperti cloud computing, artificial intelligence telah membantu Gojek mempercepat layanan, mengelola data dalam jumlah besar, serta mendukung digitalisasi ribuan UMKM di Indonesia. Selain memberikan manfaat bagi operasional, tata kelola TI yang baik juga berperan dalam menjaga keamanan data, mengurangi risiko gangguan sistem, dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, fokus pengembangan ke depan perlu diarahkan pada penguatan cyber security, inovasi teknologi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas tata kelola TI. Dengan demikian, Gojek dapat mempertahankan keunggulan kompetitif, mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dan terus memberikan layanan digital yang andal bagi masyarakat. Nah, sekian terima kasih pada presentasi pada kelompok kami. Semoga dapat memberikan dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penggunaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.